Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita menyelami sesuatu yang sering sekali terlewat dalam sejarah Indonesia. Banten di tahun 1916. Anda sudah memberikan kami beberapa sumber sejarah yang menarik sekali. Dan biasanya kan kita dengar soal perang besar, pemberontakan, tapi tahun ini sunyi. Nah, misi kita sekarang mencari tahu kenapa tahun yang kelihatannya adem ayem ini justru jadi titik balik krusial dalam perlawanan kolonial. Tepat sekali. Kesunyian itu yang sering menipu. Karena kalau kita gali lebih dalam, 1916 itu sebenarnya tahun terjadinya semacam tabrakan sunyi yang dahsyat di Banten. Tabrakan sunyi? Maksudnya? Jadi ada 3 kekuatan besar yang bertemu di sana. Pertama, tekanan ekonomi yang berat di pedesaan. Kedua, kekuatan jaringan keagamaan yang sudah sangat mengakar. Dan yang ketiga, ini yang baru, ide-ide revolusioner modern. Ini semacam resep untuk ledakan yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Oke, mari kita bongkar satu-satu. Kita mulai dari konteksnya dulu. Kesultanan Banten itu kan sudah dihapuskan jauh sebelumnya ya, tahun 1813. Apa sih dampaknya buat orang biasa setelah lebih dari 100 tahun? Oh, dampaknya itu luar biasa dalam. Bayangkan saja, pusat identitas, pusat keadilan mereka hilang begitu saja. Ini menciptakan semacam trauma kolektif dan juga kerinduan yang mendalam akan datangnya keadilan. Keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mitos Ratu Adil. Semacam pangeran penyelamat atau figur mesianik yang dipercaya akan datang membebaskan mereka. Harapan akan Ratu Adil inilah yang jadi, fondasi emosional. Jadi semacam bahan bakar yang selalu ada di bawah permukaan. Jadi ada harapan yang membara, tapi butuh pemicu ya untuk menyalakannya. Apa percikan api di tahun 1916? Percikan apinya itu cuma selembar kertas. Namanya Stadsblad nomor 2781196. Kedengarannya mungkin membosankan ya, cuma peraturan agraria baru. Tapi isinya? Nah, isinya ini yang eksplosif. Peraturan ini pada dasarnya mengizinkan Belanda mengambil alih tanah adat. Tanah yang sudah digarap petani turun-temurun tiba-tiba mau dijadikan cagar alam atau perkebunan. Tiba-tiba lebih dari 100.000 hektar lahan garapan itu terancam. Ini bukan lagi soal penindasan abstrak. Ini soal perut, soal kelaparan. Oke, jadi para petani marah besar karena tanah mereka terancam. Tapi kan kemarahan saja nggak cukup jadi gerakan, perlu ada yang mengorganisir kan? Betul sekali. Disinilah jaringan keagamaan masuk. Para ulama dan jaringan sufi atau tarekat. Tarekat? Iya, khususnya Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN. Dan mereka ini bukan cuma kelompok doa. Jaringan TQN ini punya struktur yang sangat disiplin dan sejarah panjang melawan Belanda. Mereka itu seperti pemerintahan bayangan. Menarik, jadi kita punya petani yang marah dan ulama yang siap memimpin. Lalu, ide-ide modern tadi masuknya dari mana? Lewat Sarekat Islam atau SI. Organisasi pergerakan massa terbesar waktu itu. Tapi disinilah kejutannya. Cabang SI di Banten ini ternyata jauh lebih radikal dari pusatnya. Mereka menganggap pemimpin nasional SI, Cokro Aminoto, itu terlalu pasif, terlalu lembek. Seberapa radikal memangnya? Apa tuntutan mereka? Sangat radikal. Para ulama Banten yang terafiliasi dengan SI ini, mereka secara terbuka menuntut agar pemimpin komunis yang paling vokal saat itu, siapa? Alimin dan Musso. Mereka menuntut Alimin dan Musso menggantikan Cokro Aminoto. Tunggu. Ini yang paling aneh. Ulama dan pemimpin tarekat menuntut pimpinan komunis. Bagaimana ceritanya ideologi yang dianggap ateis dari Eropa bisa nyambung dengan mitos Ratu Adil dan perjuangan Islam di Banten? Rasanya seperti minyak dan air. Pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya ada di musuh bersama. Bagi mereka, musuhnya sangat jelas. Kapitalisme kolonial yang merampas tanah mereka. Ratu Adil itu menjanjikan dunia tanpa penindasan. Dan Marxisme dalam bentuknya yang paling sederhana menawarkan cara alat revolusioner untuk mencapai tujuan itu. Jadi mereka nggak peduli soal ideologinya? Sepertinya begitu. Bagi mereka, bahasanya mungkin beda, tapi tujuannya sama persis. Menggulingkan tatanan yang tidak adil. Komunisme dilihat bukan sebagai ancaman teologis, tapi sebagai senjata paling efektif untuk melawan penjajah. Jadi, tahun 1916 di Banten itu bukan jeda yang senyap. Ini semacam laboratorium ya.
tempat sebuah formula perlawanan baru sedang diracik. Campuran antara krisis agraria, jaringan keagamaan yang disiplin, dan ideologi radikal. Tepat. Ini adalah momen fusi yang krusial. Peristiwa ini meletakkan seluruh fondasi, baik ideologis maupun organisasional, untuk pemberontakan besar di Banten 10 tahun kemudian, di tahun 1926. Wow! Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Seberapa sering sih momen-momen transformasi ideologis yang sunyi seperti ini terjadi tanpa kita sadari? Kisah Banten 1916 ini menunjukkan bahwa revolusi besar itu seringkali lahir bukan dari ledakan tiba-tiba, tapi dari penyatuan yang perlahan. Penyatuan antara penderitaan lokal dengan ideologi global yang kuat dan seringkali tak terduga.